Di Indonesia, kata reformasi merujuk kepada gerakan mahasiswa yang terjadi pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi. Sebagai tanda berakhirnya masa kepemimpinan Soeharto yang telah berjalan selama 32 tahun itu. Lalu, apa saja hal-hal yang terjadi pada masa tersebut? Dan bagaimanakah sistem pemerintahan Indonesia pada masa reformasi? Agar bisa lebih memahami dan mengetahui tentang bagaimana masa reformasi di Indonesia, mari kita simak pemaparan berikut ini. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dengan seluruh-seluruhnya. Reformasi adalah masa setelah masa Orde Baru yang telah berjalan sekitar 32 tahun dari tahun 1996 hingga tahun 1998. Masa reformasi ini diawali dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dikarenakan krisis ekonomi dan kerusuhan tahun 1998. Setelah pengunduran diri Pak Soeharto, naiklah Bapak B.J. Habibie menjadi presiden yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden. Barulah saat Bapak B.J. Habibie menjabat sebagai presiden, baru disebut masa reformasi yang bertahan hingga sekarang. Tujuan reformasi. Tujuan yang pertama dari masa reformasi ini yaitu melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, untuk menata kembali seluruh struktur kenegaraan, termasuk perundang-undangan sekaligus konstitusi yang dianggap telah menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, melakukan perbaikan di berbagai bidang kehidupan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan negara. Berikutnya, yaitu untuk menghapus dan juga menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan di dalam masyarakat bangsa yang dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan masa reformasi. Seperti contohnya, korupsi, kolusi, nepotisme, kekuasaan sewenang-wenang atau yang biasa disebut dengan otoriter, penyimpangan, penyelewengan di dalam pemerintahan, dan sebagainya. Tentu saja, dalam munculnya era reformasi memiliki faktor-faktor penyebabnya, seperti krisis politik, yaitu pada masa Orde Baru telah dijalankan demokrasi yang rekayasa, dan juga terjadi kehidupan politik yang represif. Di antaranya seperti setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif, yaitu menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pelaksanaan 5 paket UU politik yang melahirkan demokrasi semu dan demokrasi rekayasa. Kemudian yang ketiga, terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya. Kemudian pelaksanaan duifungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Kemudian, terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Seperti meskipun Soeharto dipilih menjadi presiden melalui sidang umum MPR, tetapi pemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis. Kemudian, faktor yang kedua seperti krisis hukum. Adanya hukum yang dijadikan sebagai alat pembenaran oleh para pejabat politik. Padahal, hal tersebut berlawanan dengan ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah atau eksekutif. Kemudian ada krisis ekonomi. Pada masa Orde Baru banyak sekali program pembangunan yang dijalankan sehingga mengakibatkan hutang luar negeri Indonesia sangat banyak.
Oleh karena itu menimbulkan krisis moneter. Kemudian ada krisis sosial. Banyak terjadi kerusuhan di seluruh daerah di Indonesia. Harga sembako pun tidak stabil dan cenderung malah meningkat tajam sehingga rakyat merasa terbebani. Kemudian yang terakhir adanya krisis kepercayaan. Presiden Soeharto sebagai presiden pada masa Orde Baru dianggap tidak mampu membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksana hukum dan sistem peradilan, serta pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat telah melahirkan krisis kepercayaan tersebut. Selanjutnya ada dampak dari reformasi, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, sukses transmigrasi. Yang kedua, sukses repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Yang ketiga, sukses menumbuhkan rasa nasionalis dan cinta produk dalam negeri. Dan yang terakhir, pengangguran minimum. Selain itu, ada juga dampak positif dari dampak reformasi, yaitu perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. Dan dampak negatif dari reformasi adalah pertama, semaraknya korupsi, nepotisme, dan kolusi. Yang kedua, pelanggaran HAM. Dan yang ketiga, pembangunan yang tidak merata. Selain itu, ada juga munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua. Selain itu juga ada bertambahnya kesenjangan sosial, perbedaan pendapat yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin. Kebijakan pada masa reformasi. Yang pertama, kebijakan pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan B.J. Habibie diantaranya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu kebijakan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid diantaranya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu kebijakan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri diantaranya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu kebijakan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono diantaranya sebagai berikut. Tokoh-tokoh reformasi. Yang pertama adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau adalah salah satu dari tokoh-tokoh reformasi yang membawa dampak banyak bagi Indonesia. Gus Dur mencetuskan pertemuan Ciganjur yang dihadiri oleh Megawati, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Amin Rais. Selanjutnya, tokoh-tokoh reformasi yang hadir di Ciganjur menamai dirinya sebagai kelompok poros tengah yang bertekad menggulirkan agenda reformasi di Indonesia. Pada masa pemilu pertama di awal Orde Reformasi, Gus Dur ditunjuk sebagai Presiden RI menggantikan B.J. Habibie. Kedua yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono, yang merupakan Raja Yogyakarta yang memiliki peran penting mempersatukan bangsa Indonesia agar tetap bersatu. Karena sejak krisis moneter, Indonesia mengalami ancaman disintegrasi. Apalagi sejak Timur Timur lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi akan memicu timbulnya separatisme di beberapa tempat di Indonesia. Pada masa menjelang reformasi, Sri Sultan sering turun ke jalan menenangkan demonstran agar tidak bertindak anarkis, terutama di Yogyakarta. Setelah reformasi, Sri Sultan ditunjuk menjabat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Sri Paku Alam IX menggantikan gubernur sebelumnya yaitu Sri Paku Alam VIII yang telah wafat. Ketiga adalah Megawati Soekarno Putri. Beliau adalah pendiri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau biasa disebut dengan PDIP. Pada era reformasi, beliau merancang kembali nilai-nilai nasionalisme dan demokrasi di Indonesia. Megawati naik menjadi presiden menggantikan kedudukan Gus Dur yang telah dicopot mandatnya oleh MPR dan menunjuk Hamzah Has sebagai wakil presiden untuk mendampingi Megawati melanjutkan pemerintahannya. Yang terakhir yaitu Amin Rais. Beliau merupakan salah satu dari tokoh-tokoh reformasi yang hadir dari dunia kampus. Amin Rais juga punya andil dalam menggulingkan rezim Soeharto. Beliau merupakan sosok pencetus berdirinya kelompok poros tengah yang dideklarasikan di Ciganjur, tempat kediaman Gus Dur. Pada era reformasi, beliau mendeklarasikan partainya yaitu Partai Amanat Nasional atau biasa disebut dengan PAN. Lalu, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada masa era reformasi.